Saya nggak. Selamat pagi Bu Vera. Selamat pagi, Bu Ratri. Apa kabarnya Bu Vera hari ini? Saya luar biasa, sehat, baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu Ratri? Sehat juga Bu, Alhamdulillah ini. Dan saya juga lebih semangat lagi nih setelah kemarin mendapat pesan dari Bu Vera bahwa pada pagi hari ini saya diminta untuk Bu Vera untuk melakukan supervisi terhadap praktik kucing yang akan Bu Vera lakukan terhadap teman sejawat Bu Vera. Seperti itu ya Bu ya? Betul sekali, Bu Ratri. Itu yang ingin saya kerjakan hari ini, melakukan praktik coaching dengan rekan sejawat saya. Nah, Bu Vera, dari praktik coaching yang nanti akan Bu Vera lakukan, eh, apa kompetensi inti dari kucing yang ingin Bu Vera kembangkan, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini itu adalah mendengar aktif ya dari pembelajaran apa yang sudah dikerjakan oleh rekan sejawat saya. Seperti itu, Ibu. Jadi, Bu Vera ingin mengembangkan eh, kompetensi inti dari mendengarkan aktif seperti itu ya. Ya, betul, Bu. Jadi ingin mendengarkan aktif, tidak memberikan apa namanya asumsi atau asosiasi kepada rekan sejawat saya. Seperti itu, Ibu. Oh ya, baik Bu Vera. Nah, nanti dalam praktik coaching yang akan Bu Vera lakukan itu pada bagian mana nanti Bu Vera ingin saya mengamatinya? Ya, nanti saya ingin diamati pada bagian ketika saya mendengarkan beliau berbicara, menceritakan apa eh, kebutuhan beliau seperti itu. Saya ingin Bu Ratri mengamati apakah saya masih mengeluarkan mungkin judge kayak gitu atau asumsi atau emosi saya mulai bagaimana seperti itu. Jadi itu yang ingin saya itu yang ingin saya minta kepada Bu Ratri untuk diamati. Seperti itu, Ibu. Oh iya. Nah, ini kan Bu Vera sebelumnya pernah melakukan praktik coaching ya Bu ya. Nah, Betul, Ibu. untuk kompetensi yang ingin tadi dikembangkan, itu apakah apa penilaian dari Bu Vera terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan tadi? Ya, Menurut kalau Bu Vera sendiri. kalau menurut saya sih Bu masih sangat jauh ya Bu ya. Kalau di posisi mungkin masih di dua seperti itu Bu nilainya. Jadi masih sangat minim sekali seperti itu Bu. Iya, berarti kalau di dua itu berarti masih kadang-kadang ada mungkin judgement atau asumsi Ya, ataupun asosiasi seperti itu ya Bu ya, atau mungkin emosinya ikut terbawa kadang mungkin bisa seperti itu ya Bu ya. ya betul. Apalagi kalau dengar ceritanya seperti apa gitu, langsung emosinya ikut-ikut ini Bu. Ikut-ikut naik juga emosi saya gitu Bu. Terpengaruh gitu ya. Iya betul Baik Bu. Bu Vera, dari yang tadi di posisi dua ini harapan Bu Vera nih setelah kita melakukan supervisi akademik ini nanti pengennya dikembangkan pada posisi berapa Bu? Ya memang inginnya sih dikembangkan sampai ke posisi 4 seperti itu ya Bu ya. Tapi ya nanti kita lihat deh Bu. Paling Ya, tidak di 3 dulu sudah bisa mencapai seperti itu Ibu. ya, bertahap gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Supaya saya semakin memahami proses coachingnya seperti itu Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Vera untuk percakapan prasupervisi kita ini. Nanti setelah ini kita akan kembali bertemu pada sesi supervisi di mana nanti Bu Vera akan melakukan praktik coaching dengan rekan Bu Vera ya Bu ya. Baik Ibu. Ya, kita akhiri Terima sampai kasih sini Ibu. dulu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Selamat pagi, Baik Ibu. Lagi terima kasih Bu Ratri. Pak Kalistus.
Iya, Bu Pak Ratri, Kalistus, sudah siap? cek cek. Ya. Eh, ya baik. Baik, selamat pagi Pak Kalistus. Ya, selamat pagi Ibu Sisra Vera. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Luar biasa baik, Bu. Oh iya, baik. Kemarin saya sudah mendengar bahwa Pak Kalistus ingin kita berlatih bersama-sama untuk coaching kita pada kesempatan sesi hari ini ya. Ya, Kira-kira apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya untuk praktek kita hari ini? ya baik Ibu Sisra Vera. Jadi sebenarnya saya ingin berbagi eh, dengan Ibu Sisra Vera terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Ya. Di Oh iya. pelajaran berdiferensiasi ini eh, sebenarnya saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, namun saya hasilnya masih belum maksimal seperti itu, Ibu. Oh begitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Kalistus sendiri seperti itu ya, tujuan apa sebenarnya ingin Bapak capai di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini di tempat Bapak mengajar? Ya, baik. Yang pertama di pembelajaran berdiferensiasi ini, saya ingin memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan belajar mereka, namun jadi supaya nanti ketika melakukan proses pembelajaran, anak-anak itu terfasilitasi atau terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk belajar itu. Oh seperti itu ya Pak ya. Ya, Kalau selama ini apakah Bapak sudah mengidentifikasi apakah kebutuhan tersebut, pembelajaran berdiferensiasi itu sudah berjalan dengan baik kah? Atau masih sedikit? Atau bagaimana seperti itu, Pak? Bisa diidentifikasi? ya Ibu, baik Ibu. Jadi eh, ketika saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang sudah pernah saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi proses ya, pembelajaran berdiferensiasi proses. Di sana sebelum saya memulai pembelajaran itu saya buat dulu pemetaan diagnostik apa namanya pemahaman tentang materi siswa. Setelah saya dapat itu saya petakan siswa itu berdasarkan yang sudah mampu, belum mampu, dan yang belum bisa sama sekali. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi Bapak sendiri sebenarnya sudah melakukan identifikasi ya terhadap permasalahan ini, seperti itu ya, Pak, ya? Kira-kira, Pak, permasalahan yang paling, menurut Bapak yang paling, ya krusial lah menurut saya kayak gitu ya, kira-kira apa tuh, Pak? Ya, ini yang saya jadi persoalan saya setelah setelah mulai proses belajar itu, Mhm. kok ketika saya melakukan meminta produknya ataupun ketika hasil belajarnya itu belum maksimal, masih ada siswa yang memang masih banyak siswa yang memang belum belum bisa seperti itu, Ibu. Itu. Oh, gitu. Mm-mm. Mhm. Baik, Pak. Kalau seperti itu berarti, saya, eee, mungkin setelah ini ya, Pak Kalistus pasti mempunyai beberapa rencana seperti itu ya, Pak, ya? Rencana tindakan yang ingin Bapak lakukan terhadap, permasalahan itu tadi, Pak. Kira-kira ada nggak, Pak, rencana tindakan Bapak setelah ini? Ya, jadi Ibu saya tuh berpikir apa mungkin karena saya kebetulan waktu itu memang saya belum didiferensiasi proses itu. Nah, saya eh, belum memvariasikan konten ataupun media pembelajaran yang sepertinya yang cocok buat mereka. Saya hanya menyiapkan satu satu sumber media saja atau materi saja mungkin. Mhm. Sehingga mereka belum maksimal. Itu yang perasaan saya seperti itu yang mungkin itu salah satunya. Kemudian ketika saya melakukan analisis hasil belajar itu, eh, saya apakah bingung, apakah modul pembelajaran saya
metodenya yang kurang pas atau ininya apa cara saya mengajar yang kurang pas dengan berdiferensiasi itu, Ibu. Oh, seperti itu ya, Pak, ya. Jadi kalau bisa saya, apa namanya ya, saya asumsikan seperti itu ya, Pak, ya. Jadi Bapak ini mungkin ada hal-hal yang masih belum ini ya, Pak, ya, masih, Mhm, ya kurang secara materinya untuk Bapak sendiri gitu ya, menyampaikan ke anak-anak sehingga mungkin mereka jadinya, kurang apa ya, kurang seperti kurang apa ya, mencapai hasil yang ingin Bapak Bapak betul. capai, belum bisa terwujud seperti itu ya, Pak, ya? Seperti itu ya, Pak? Mhm, mhm. Iya. Eee, tapi nggak apa-apa sih, Pak, kalau menurut saya, karena saya melihat Bapak juga sudah mengerjakan banyak hal yang baik untuk anak-anak Bapak. Nah, kira-kira sekarang aksinya itu akan Bapak kerjakan kapan gitu, Pak? Supaya pembelajaran berdiferensiasi ini akan segera terwujud di kelas Bapak, seperti itu. Iya, baik Ibu. Jadi ketika tadi Ibu mencoba membantu saya untuk saya baru teringat ya sebenarnya saya mestinya ketika saya melakukan, pemenuhan kebutuhan belajar anak-anak itu di tes awal diagnostik itu, sebenarnya saya tuh harusnya sudah menyiapkan ini iya bener, menyiapkan rancangan pembelajarannya. Jadi untuk anak yang sudah mampu ini, dia belajarnya seperti apa, ya, kemudian anak yang sedang model belajarnya, cara belajar, alur belajarnya seperti apa. Anak yang belum bisa itu seharusnya saya siapkan juga, eee, bersama saya, dengan mereka, bersama-sama untuk mengajari mereka. Jadi, harusnya saya sudah siapkan skenario pembelajaran untuk 3 kategori anak ini di berdiferensiasi proses itu, Ibu. Oh, iya. Iya, Ibu, Oh, itu yang iya. rencana yang akan saya lakukan. Iya, iya, Mhm. iya, Pak. Itu betul itu, Pak. Itu memang harus Bapak siapkan kalau menurut saya sih, ya, Pak, ya. Jadi setelah Iya ini mungkin aksinya mungkin akan lebih meningkatkan hal itu lagi ya, Pak, ya? iya 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 iya, Ibu. Heeh. Kira-kira kapan, Pak, waktunya Bapak akan kerjakan hal ini, Pak? Ya, baik Ibu, ini kebetulan nanti hari Selasa depan itu saya akan Mhm. masuk di kelas itu dengan materi ini. Rencana saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berdiferensiasinya proses ya. Nanti saya akan, hari Senin depan hari Selasa itu saya akan melakukan, jadi di hari Seninnya saya memberikan kembali materi kepada mereka, setelah itu, memberikan materi mohon maaf, memberikan soal ya, soal Iya, iya. diagnostik untuk mereka, lalu dari setelah itu saya akan mendapatkan nih anak-anak eee, yang sudah mampu, belum mampu, dan yang sedang. Nah, dari situ saya akan membuat skenario pembelajaran 3 kategori siswa ini, Ibu. Hari Senin saya akan coba melakukan pemetaan ini, dan hari Selasa saya akan mempraktikkannya di kelas saya, Ibu. Baik, luar biasa sekali nih rencananya Pak Kalistus ini. Saya berharap, rencana ini bisa berjalan dengan baik ya, Pak, ya. Dan saya akan nunggu kabar baik dari Bapak juga beberapa waktu ke depan, pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak bisa berjalan dengan baik. Baik Pak Iya, Kalistus, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Kalistus sudah menyampaikan Pak. beberapa hal dan saya juga bisa belajar banyak hal dari Bapak, seperti itu Pak. Terima kasih banyak Terima Pak kasih banyak Kalistus. Ibu, Ya, dan saya juga selamat rasanya senang sekali, siang. lega sekali karena bisa sudah berbagi dengan Ibu dan saya mendapatkan banyak, masukan-masukan baik. Terima kasih Ibu, selamat Baik pagi. Pak, terima kasih. Selamat siang. Iya, selamat siang Bu Vera. Ya, selamat siang Bu Ratri. Ya. Bertemu lagi kita Bu, tadi setelah Bu Vera sudah melakukan praktik coaching bersama Pak Kalistus tadi ya Bu ya. Betul Bu Ratri, iya. Baik Bu Vera bisa mendengarkan suara saya? Iya Ibu, heeh. Putus-putus Bisa Ibu sedikit mendengarkan ya. Agak suara putus-putus. saya Bu? Sudah bisa Ibu? Heeh. Ya. Baik Bu Vera, dari praktek coaching tadi luar biasa loh Bu Vera sudah bisa membantu Pak Kalistus untuk menemukan solusi permasalahannya dari tadi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya.
Iya, betul, Bu. Nah, ini Bu Vera, dari yang sudah tadi dilakukan, bagaimana Bu Vera menilai performa performa Bu Vera dalam kompetensi tadi. Kemarin kan yang mau ditingkatkan adalah kompetensi mendengar aktif ya, Bu ya? Betul, Bu. Ya, Iya. gimana? Gimana Ibu Aduh, menilai sendiri, Bu? saya sepertinya kalau menilai diri saya sendiri kayaknya belum ini ya, Bu ya, karena ternyata dari percakapan saya dengan Pak Kalistus itu ada beberapa hal yang saya masih mengeluarkan statement atau mengeluarkan asumsi seperti itu sehingga ya mungkin kompetensinya belum terlalu sampai seperti itu, Bu. Ada mungkin 1 atau 2 kali saya apa namanya seperti menjudge Pak Kalistus seperti itu, Bu. Hmm. Bu Vera ini memberikan penilaian seperti itu ya. Apa yang membuat Bu Vera kok bisa Iya, Bu. menilai seperti itu, Bu? Yang Ibu ingat Iya, Bu, soalnya pada bagian apa ya? iya, soalnya saya ingat-ingat itu, wah waktu saya bercakap-cakap dengan Pak Kalistus, loh kok saya sampai mengeluarkan apa ya, seperti apa perkataan yang apa, oh berarti itu apa, gimana ya, saya kok lupa ya, apa ya, Kayak harus gini gitu ya. Halo? saya ini mungkin kompetensinya masih kurang seperti itu ya, Bu, ya. Tapi tidak tahu bagaimana menurut Ibu Ratri. Iya. Baik, baik Bu Vera. Selanjutnya, apa boleh Bu, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Baik Ibu Ratri, silahkan. Saya perlu hasil pengamatan Ibu supaya saya bisa berkembang lebih baik seperti itu, Bu. Silahkan Ibu. Baik Bu, saya mengamati tadi pada saat Bu Vera melakukan praktik coaching terhadap Pak Kalistus tadi ya. Di situ sebenarnya saya sudah melihat bahwa Bu Vera ini sudah presentnya sudah bagus ya, hadir sepenuhnya terhadap sesi coaching itu. Kemudian Bu Vera juga sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan Bu Vera ini akan selalu bisa dijawab oleh Pak Kalistus dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya bisa digali lebih banyak lagi gitu. Dan saya amati pada beberapa pertanyaan itu Bu Vera sudah menggunakan kata kuncinya gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya Pak Kalistus mengatakan bahwa permasalahannya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar. Kemudian Bu Vera sudah mengatakan bagaimana cara apa yang sudah dilakukan untuk mengidentifikasinya dan seperti itu berarti Bu Vera sudah, saya catat di sini sudah bisa menemukan kata kunci pada beberapa bagian. Nah, mendengar apa yang sudah saya sampaikan ini, gimana pendapat Bu Vera? Halo? Ya Bu, Ya, terdengar suara silahkan saya? dilanjut Ibu. Ya, jadi dari yang sudah saya sampaikan Ya. tadi, sudah mulai menemukan kata kunci, pertanyaan terbuka, dan sudah bisa menghadirkan presence, itu berarti kan sebenarnya sudah lumayan gitu, sudah melebihi dari standar yang kita rujuk gitu. Nah, apa pendapat Bu Vera mendengarkan pernyataan saya ini tadi? Ya berarti kalau menurut saya sih berarti saya sudah standar yang ada itu sudah ya cukup mencapai penilaian yang standar ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Nah, halo Bu Vera. Iya, iya Bu. Hmm. Nah, Agak Nah ya, maaf Bu Vera, sepertinya sinyal di tempat saya ini agak ada gangguan sedikit. Bisa kita iya lanjut Bu. Bu Vera? lanjut aja berarti lanjut. Ya, terima kasih. Baik Ibu, ya silakan Ibu. Hmm.
Jadi tadi saya sudah mengungkapkan apa yang sudah Bu Vera lakukan dari menemukan kata kunci, sudah bisa membuat pertanyaan terbuka, dan juga sudah saya lihat itu Bu Vera sudah hadir seutuhnya dalam praktik coaching itu. Nah, menurut saya sih itu sudah pada standar tadi. Kalau Bu Vera menilai 2 itu sebenarnya sudah mungkin bisa lebih dari 2 gitu, Bu. Nah, bagaimana Bu Vera Gitu menanggapi ya Bu ya. tentang pendapat saya ini? Iya, ya sepertinya sih sudah penilaian dari Bu Ratri, pengamatan Ibu juga, mungkin saya sudah agak lebih ini ya, apa namanya, lebih dari apa yang sudah saya harapkan sendiri tadi ya Bu ya. Mungkin sudah mencapai di posisi yang ketiga seperti itu ya Bu ya. Jadi, sudah mulai mengurangi hal-hal yang kata-kata yang kurang pas, kata-kata yang men-judge, berasumsi, berasosiasi seperti itu sih Bu. Kalau menurut saya setuju dengan Bu Ratri. Iya. Namun demikian Bu Vera, saya juga melihat nih sebenarnya masih ada Iya. hal-hal yang masih bisa Bu Vera kembangkan. Boleh saya sampaikan, Bu? Baik Ibu, silakan. Ya. Misalnya tadi ya pada saat melaksanakan percakapan di mungkin pas ini permasalahan Pak Kalistus mengungkapkan permasalahannya, yaitu siswa itu Pak Kalistus mengatakan bahwa siswa belum bisa gitu. Jadi yang itu membuat dia itu akhirnya memilih pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, itu mungkin kata kunci belum bisa itu sebenarnya nih bisa Bu Vera gali lebih dalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan lagi supaya Pak Kalistus bisa tahu yang belum bisanya itu pada bagian apa, mungkin seperti itu Bu. Kemudian tadi juga saya mengamati Bu Vera tadi betul sekali di awal tadi merasa sebenarnya sudah muncul asumsi ya, mengasumsikan sendiri. Jadi kayak Iya, betul. menyimpulkan sendiri. Oh, iya ya, Iya, belum tercapai penyebabnya ini ya Pak Kalistus gitu. iya, Sampai akhirnya Pak betul Bu. Kalistus, oh iya Bu, gitu. Nah, jadi ada sih, tapi nggak banyak. Saya melihat hanya ada 1-2 saja, ada 2 kali Ibu kayak menyimpulkan sendiri gitu, mengasumsikan sendiri. Tapi lebih untuk yang lainnya saya melihat itu, wah sudah luar biasa sekali. Hanya itu aja sih Bu yang jadi catatan saya. Nah, dari yang saya catat ini, pengamatan saya ini, apa pendapat Bu Vera, Bu? Iya Bu. Saya berterima kasih kepada Bu Ratri karena hari ini saya sudah diamati dan saya berharap juga setelah ini saya bisa lebih, baik lagi dalam meng-coaching teman-teman sejawat atau mungkin juga murid-murid saya yang di kelas, seperti itu ya Bu ya. Jadi, saya bersyukur hari ini saya bisa menemukan satu pelajaran baru bahwa, ya kita tuh kalau mendengarkan tidak boleh berasumsi, tidak boleh menyimpulkan sendiri, harus memang benar-benar kita dengarkan apa yang menjadi keluhan dari, rekan sejawat kita itu, seperti itu sih Bu, yang saya terima. Terima kasih Bu Ratri. Iya. Nah, dari diskusi ini Bu Vera, apakah ada bayangan dari Bu Vera apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Bu Vera, terutama dalam mendengarkan aktif ini, Bu? Ada bayangan apa, Bu? Iya, kalau bayangan saya ke depan sih memang, tampaknya saya harus banyak berlatih ya Bu ya, supaya saya tidak terbiasa untuk langsung menyimpulkan, melihat sesuatu, disimpulkan, mendengar sesuatu, langsung menyimpulkan sendiri, seperti itu. Jadi mungkin ke depannya saya berharap diri saya secara pribadi sih saya mampu untuk, apa namanya, mendengarkan dengan aktif itu supaya, ke depannya teman-teman yang saya, coaching seperti itu akan lebih, apa namanya, lebih menemukan solusi yang terbaik bagi mereka, seperti itu, Ibu. Nah, kira-kira Bu Vera ada nggak yang bisa membantu Bu Vera untuk meningkatkan performa Bu Vera ini? Iya, kalau menurut saya ya yang akan membantu saya tuh pastinya adalah teman-teman yang ada di sekolah, rekan-rekan sejawat saya, dan juga mungkin seluruh warga yang ada di sekolah juga mungkin itu akan mendukung, seperti itu, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Nah, dari apa yang proses kemarin kita sudah melakukan percakapan, prasupervisi, kemudian Bu Vera juga sudah melakukan
praktek coaching, dan hari ini saat ini kita melakukan percakapan pasca supervisi ini, apa yang Bu Vera dapat dari proses yang sudah kita lakukan ini, Bu? Iya, kalau untuk prosesnya sih, ya memang semuanya kita harus, apa namanya, fokus ya, Bu, ya, ketika kita sedang, melakukan coaching seperti itu, entah itu dengan teman-teman, entah itu mungkin sekali waktu dengan anak-anak kita di sekolah, atau sekali waktu dengan orang tua yang memerlukan solusi untuk anak-anaknya, seperti itu. Saya rasa kita memang harus lebih fokus mencerna apa yang mereka sampaikan, seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa Bu Vera. Saya sudah diberi kesempatan untuk mendampingi Bu Vera ya dalam melaksanakan proses supervisi akademik ini dari kemarin pra-supervisi, supervisi, dan juga pasca supervisi. Ini juga pengalaman yang luar biasa bagi saya, yang juga saya mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang nanti juga bisa saya terapkan untuk pengembangan diri saya. Saya juga terima kasih sekali loh Bu Vera. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Ratri sudah, mendampingi dan juga mensupervisi saya hari ini. Terima kasih Iya. banyak Ibu. Baik Bu Vera, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu untuk kegiatan kita. Jadi sampai ketemu lagi Bu pada supervisi-supervisi berikutnya. Kalau memang Bu Vera memerlukan untuk disupervisi atau di coaching, saya siap untuk membantu Bu Vera. Baik, terima kasih banyak Bu Ratri atas Sama-sama. bantuannya. Selamat siang Bu Iya, Vera. selamat siang Ibu. Iya, terima kasih.